Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah masuk kepada acara inti, yaitu pengajian yang akan dilanjut dengan ruqyah masal sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Muhammad Ujang Bustami atau yang kita kenal dengan Kang Ujang Bustami selaku pimpinan Padepokan Anti Galau Mundu. Kepadanya kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang gak jawab salam saya doakan semoga kesurupan. Mau kesurupan setan belek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, para bini sepuh. Yang saya hormati wabil khusus ketua panitia acara tasyakur musola sekaligus memperingati tahun baru Islam. Yang saya hormati Bapak Kuwu beserta perangkat desanya. Yang saya hormati sahabat-sahabat Ansor dan Banser. Dan saya hormati hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir di sini. Yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi di tempat ini, dan kita berharap meminta kepada Allah mudah-mudahan silaturahmi kita bisa terjadi kembali bersama-sama dengan selamat yaumul qiyamah, yaumul mahsyar. Amin Allahumma amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Bu waras Bu, sering keramas? Serius? Siapa sing jarang keramas? Ngacung. Jadi alhamdulillah saya pada malam hari ini bisa silaturahmi di desa Gembongan Mekar ya Pak Bu. Ini saya tadi melihat musolanya itu bagus Bu. Musolanya bagus, yang jamaahnya penuh, tapi jin semua ini sih. Ngaku di pernah di musola ngaku. Mana orangnya nggak pernah ngijak musola mana? Berarti temennya setan belek, temennya setan engklek, setan bokong. Tahu Bu setan bokong? Anglok joget-joget Bu, setan bokong. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Allah
kalau sudah berjanji itu pasti. Gimana Bu? Allah kalau sudah berjanji itu pasti. Beda kalau bapak-bapak dan ibu-ibu itu janji, itu semuanya janji palsu. Yang ada PHP Bu? Pemberi harapan palsu. Ibu kalau janji sama anaknya, nak, nanti kalau sudah besar ibu belikan motor. Tapi tiba-tiba ekonomi sulit, makanya tidak jadi belikan motor. Tapi kalau Allah sudah janji itu pasti Bu. Ya Bu, ibu percaya dengan janji Allah Bu? Percaya? Percaya singin dia sholat beli. Kayaknya neng kayaknya jarang ngang pada sholat kayak. Mukanya muka busem nggak begitu busem. Ngaku alasannya neng sawah, alasannya ngoyos. Ngoyos cokot ning semut ku silite yang beli sembayang. Jadi gimana kita hidup mau enak, gimana kita hidup pengen sukses, gimana kita hidup pengen bahagia kalau sholat saja tidak pernah. Jadi jangan pernah kita marah-marah sama Allah. Ya Allah, hidup saya selalu nggak enak. Ya Allah, rumah tangga saya selalu berantem. Ya Allah, usaha saya bangkrut. Ya Allah, sawah saya dimakanin tikus. Gimana ini ya Allah? Enak aja nyalahin Allah, sholat aja tidak. Ini kalau sawahnya yang sing dipangani berit, berarti beli pernah sholat. Anak berit nih kan anak. Itu berit Bu. Berit, tahu berit? Itu anak satuan-satuan sing beli katon tapi berbentuk berit ada. Itu termasuk jin, namanya jin berit. Harus percaya itu jin itu bisa berwujud membentuk berit. Apa maning berit coro, jin bisa membentuk coro. Jadi ada cerita Bu, orang itu tidak percaya setan, orang tidak percaya adanya jin. Jadi ada cerita Bu, ini cerita dulu ya Bu ya. Sebelum kita ngelanjutin cerita, kita bersama-sama membaca sholawat Nabi. Mudah-mudahan dengan membacanya sholawat Nabi, kita kelak yaumul qiyamah, yaumul mahsyar, kita akan mendapat syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna
بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, terus Bu, lanjut. Ngantuk durung Bu? Ngantuk? Serius? Jadi ada orang Bu, itu tadinya nggak percaya dengan adanya jin, tidak percaya adanya setan. Ibu pernah ngelihat setan Bu? Setan belek pernah ngelihat? Pernah? Setan itu sifat jelek ditambah belekan, nambah belesak. Di sini walaupun ada janda pirang, tapi belekan pasti jelek. Jadi orang ini nggak percaya adanya jin. Jadi ceritanya orang ini habis main gaple, wuru gaple Bu. Sering gaplean ya. Jadi habis main gaple, satu tim main gaple ning kebun, di kebun main gaple. Waktu itu berlima, yang 4 main, yang 1 jaga karena mungkin takut ada raja polisi. Karena wong gaple ditangkepi gue, jadi jaga. Yang 4 main gaple. Setelah main sambil mabuk, gapleane mabuk, beler, tahu beler? Nginum buah apa? Baygon buah apa Bu minumnya? Setelah mabok, hampir subuh, jam 3 bubar. Para penjudi, para pemabok ini bubar. Ada 2 orang yang tertinggal. Tertinggal kenapa? Karena saking maboknya berat, belernya berat, jadi tanginya itu rada angel. Tangi rada angel, terus dia sudah rada sadar, setengah sadar. Mereka pulang berdua. Ketika pulang berdua di tengah jalan itu berhenti. Kebetulan berhentinya itu di situ ada pohon besar yang sangat dikeramatkan dan angker. Mandek Bu. Orang 2 ini berhenti. Nah yang dibonceng ini minta berhenti. Oh berhenti dulu. Kenapa Mas? Ini saya mules, pengen ngising, mules. Terus ya udah berhenti. Nah ketika berhenti, terus kamu mau ngisingnya di mana? Biar saya ini mau ngising di pohon ini aja yang angker. Nah kata yang di depannya, kamu ini jangan ngising sembarangan. Ini di sini banyak setan. Ah saya nggak percaya setan, saya nggak percaya jin. Orang ngising ya tinggal ngising aja. Nggak ada urusan sama setan, nggak ada jin. Oh ya udah, sok kamu ngising. Setelah ngising, langsung ke motor lagi, tidak cewok Bu. Ngerti cewok? Kepet silitnya. Wis mabok, silit kepet. Berarti pun setan. Setan blok cewok Bu. Jadi kalau ada ibu-ibu nggak pernah cewok berarti setan. Dia pulang dengan keadaan beler, mabok. Yang tadi urusan jangan ngising sembarangan, dia ngeyel, terus ngising, nguyu sambil mabok, berdiri lagi ngisingnya. Jadi betataran taya kabin lagi. Pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, dia tidak sadarkan diri. Tidak sadar kenapa? Karena orang mabok, dia lupa cewok, langsung tidur. Tidur Bu, di kamarnya tidur. Ketika sudah tidur, ngorok. Bangun-bangun jam 9 pagi. Ketika jam 9 pagi, orang tersebut langsung teriak Bu. Teriak jerit, bangun tidur. Teriaknya kenapa? Biasanya kalau bangun tidur, barangnya ngaceng. Begitu bangun gak ada barang. Hilang kabeh barangnya bari trijilane Bu. Kayaknya dipangan setan. Langsung jerit,
Jerit karena dia kehilangan trijilannya yang sangat disayangi. Teriak. Kaget. Istrinya kaget. Kenapa Pak? Kenapa jerit? Iki trijilan hilang. Akhirnya cerita, kenapa? Terus kok Bapak bau tai? Ya saya lupa ngising beli cewek. Cepet Bapak dibersihin dulu cewek. Bersihin, mandi. Di mandi pun di kamar mandi sambil teriak-teriak dan nangis. Karena begitu melihat barangnya emang gak ada, rata semua. Hilang. Enggak kayak perempuan. Kalau perempuan anak bolongannya, ini rata. Yang jadi sedihnya lagi ini orang ini kenapa? Ngelihat barangnya rata, jembutnya cuma separuh Bu. Yang sebelah sini ada, yang sebelah sini hilang. Lebih nangis lagi dia. Jerit di kamar mandi. Akhirnya istrinya masuk. Kenapa Pak? Jeracit iki jembut hilang separuh maning. Akhirnya dia terus udah selesaiin dulu mandinya Pak, selesaiin. Kita ngobrol biar ada solusi. Akhirnya sudah mandi, wangi, keluar sambil masih nangis. Bapak kenapa? Bisa rata kayak mau nanti jatah sayanya gimana Pak? Akhirnya cerita, saya semalam habis main gaple. Terus saya butuh ngising, mules wetenge. Terus saya urusan. Kata teman saya ini nggak boleh ngising sembarangan karena ini tempat angker. Banyak setan, banyak jinnya. Terus karena saya nggak percaya adanya jin, nggak adanya setan, wis main cur-cur bela. Sing penting mules weteng enak. Terus yaitu Papa lupa cewek. Setelah itu langsung tidur. Tiba-tiba bangun tidur nggak ada barangnya. Akhirnya dipanggil lah temennya. Yang nganter itu dipanggil. Dipanggil datang sama istrinya ke rumahnya. Cerita lagi. Nah setelah itu yang temennya itu ngadep ketemu saya, ngadep terus cerita sama saya, Kang punten, kenapa? Bature kita trijilannya hilang, barangnya rata, ning di wonge ada di rumah, bawa ke sini. Dibawalah si orang itu ke rumah saya Bu. Saya saking penasaran coba dibuka Pak, sempaknya dibuka, emang bener Bu, klimis sebelah jiwo. Udah iya, ini nguyue pribenin kan, kayaknya sing silit nguyue gitu. Akhirnya saya cerita, ya udah, saya sudah tahu ceritanya, kamu di sana. Oke, nanti malam saya akan datangin pohon itu. Saya akan datangin. Akhirnya malam itu saya datangin ke tempat yang dia ngising. Setelah saya datang, saya periksa tayewis lang kamu garing kamu. Kayak dipanganin yang curut membrit ke. Sudah tidak ada. Saya curiga. Nah, orangnya nggak saya ajak. Saya keliling. Nih, saya curiga di sebelahnya ada pohon kering, tidak ada daunnya. Saya mencoba melihat, ada hitam-hitam di atas. Akhirnya saya naik ke pohon itu, saya naik, kaget Bu, saya nemu trijilan sudah kering Bu, di pohon. Trijilan sudah kering, kin barang endi, cuman trijilan doang. Tapi pelinciannya masih anak, tapi sudah kering. Saya lihat, wah, saya taruh lagi. Wah, ini benar-benar ini mungkin kesambet ini orang. Cuman yang jadi masalah ini kenapa rambut juga sampai dimakan-makan ini sama setan. Dan kenapa tidak semua dimakan? Mungkin ketika mau makan semuanya, wongnya ngisingnya sudah peragat jadi lunga setannya. Akhirnya saya panggil, saya sudah tahu, saya sudah datangin tempat yang kamu ngising sembarangan. Ternyata saya benar, di situ itu banyak jin, di situ banyak setan, dimana jin-jin ini sama seperti kamu. Jinnya juga lagi pada main gaple di pohon. Kamu aja kalau lagi main gaple ada yang ngencingin, kamu marah tidak? Ya marah. Sama jin ini lagi pada main kartu, kamu kencing sembarangan, jadi kepret sama jin. Terus gimana Kang? Udah begini saja, kamu sholat. Kamu suka sholat tidak? Saya tidak pernah sholat. Oke, tidak pernah sholat. Terus kamu agamanya apa? Saya agama Islam. Oke. Kamu syahadat lagi. Saya ajak dia untuk bersyahadat lagi. Terus syahadat. Terus kamu mandi. Mandi niat untuk membersihkan badan dan niat minta taubat yang sungguh-sungguh sama Allah.
Kalau kamunya sungguh-sungguh beriman adanya Allah, kamu taubat kepada Allah, saya akan bantu. Tapi kalau kamunya nanti setengah-setengah, saya doakan kamu tidak akan kembali lagi barangnya. Janji kamu? Ya, saya janji. Akhirnya dia benar-benar bersyahadat, terus mandiin. Kamu selama 7 hari 7 malam, kamu jangan pernah berhenti beristighfar, meminta kepada ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu sebanyak 10.000 kali baca istighfar kamu sehari semalam. Terus kamu lakukan semuanya lillah, karena Allah. Kamu minta ampunan bahwasanya kamu telah menzalimi sesama makhluk Allah. Terus dia langsung terus beristighfar, meminta ampunan kepada Allah selama 7 hari 7 malam, Bu, sambil puasa, sambil nangis. Akhirnya apa? Nah, yang suruh saya baca itu sederhana sekali istighfarnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal hafal, Bu? Hafal lebih sembahyang beli. Dia suruh baca istighfar itu, dibaca terus. Akhirnya apa? Begitu malam terakhir dia mimpi yang datangnya serem katanya. Dia sesosok hitam, gede, tinggi, rambut kabeh. Dia ngamuk-ngamuk, setan itu dia maki-maki sama dia. Kamu kurang ajar, begini. Akhirnya dia meminta ampunan, nyerah sama setan itu. Terus ketika si setan itu memaafkan, akhirnya bangun. Dan ketika bangun kembali wutuh maning. Tapi yang rambut itu setengah tetap hilang. Itulah pentingnya ketika kita menghormati sesama makhluk ciptaan. Allah menciptakan manusia dan Allah menciptakan jin. Jin sama, Bu, makhluk ciptaan Allah. Ketika ada manusia soleh, jin sama soleh. Ketika ada manusia tidak baik, jin sama ada yang tidak baik. Manusia makan, jin makan. Manusia joget ning organ, jin ada yang joget di organ. Manusia kawin maning, jin ada yang tukang kawin. Ini makanya nih banyak sekali nih ibu-ibu nih, khususnya para wanita. Ini caranya sederhana, Bu. Kadang ada orang itu selalu menyalahkan saja dukun santet, menyalahkan saja tukang sihir. Ada punya anak perempuan tidak laku-laku kawin, ngomongnya ini digantung jodoh. Ada orang yang selalu direp-rep, tahu direp-rep, Bu? Ini ngomongnya dikirim sama dukun santet. Padahal ini adalah salahnya dia sendiri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, mencontohkan dari hal yang paling kecil. Ketika Rasul masuk kamar mandi itu baca doa. Nah sekarang ibu, apalagi anak-anak gadis, anak-anak perawan, masuk kamar mandi saja boro-boro berdoa. Yang ada langsung masuk buka baju mandi. Di sebelahnya ada jin yang lagi ngintip. Nih anak-anak wanita nih, hati-hati ketika ente lagi ngosok-ngosok susu, kini ngiringan jin lagi ngintip. Jin. Waduh, bohai jari jin. Jin akhirnya jatuh cinta. Ketika jin itu jatuh cinta kepada seorang gadis atau lanang, contoh anak jin wadon, waduh, bapak siapa pun gobal gabel gede pisan ge. Ngintip. Nah ketika si jin itu jatuh hati dan jatuh cinta kepada kita karena setiap hari ngelihat kita mandi, ngelihat kita tidak pakai baju. Ketika mereka cintanya tidak sampai ke orang tersebut, apa yang mereka lakukan? Gimana caranya orang itu cinta terhadap saya? Makanya dia selalu mempengaruhi pikiran-pikiran, selalu mempengaruhi kehidupan dia. Bagaimana dia tidak suka terhadap orang, bagaimana dia gelisah, bagaimana dia susah tidur. Maka jin akan bagaimanapun caranya agar kita keluar dari keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu dianjurkan untuk selalu berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu. Masuk kamar mandi kita doa, mau makan kita doa, mau ngemprut kita doa,
Ngerti ngemprut Bu? Doa dulu Bu, jangan main manek-manek baik. Aduh. Jadi kita berdoa, terus berdoa. Kenapa? Karena pasti janji Allah itu semuanya pasti. Jadi di antara janji Allah pasti itu Bu, yang pertama, barang siapa yang mensyukuri apa yang Allah telah berikan kepada kita, la azidannakum, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Nah, kadang kita itu orang itu tidak mudah selalu bersyukur. Kita sudah dikasih motor sama Allah, mintanya mobil. Kita sudah dikasih mobil sama Allah, mintanya kapal. Kita sudah dikasih sama Allah kapal, minta langit bari bumi pengen dituku kabeh. Coba kita bersyukur, apapun yang kita miliki kita bersyukur. Minimal kita sudah dikasih mata sama Allah, minimal kita masih dikasih pendengaran sama Allah, minimal kita masih bisa berjalan, minimal kita masih makan nikmat, minimal kita masih tidur nyenyak, minimal kita masih bertemu dengan keluarga-keluarga kita, diberikan umur yang panjang sama Allah. Itu kalau kita selalu bersyukur, maka la azidannakum, Allah akan tambah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu janji Allah Bu, itu pasti. Pasti. Jadi jangan pernah tidak percaya atas janji Allah. Kenapa? Karena semua yang Allah janjikan kepada kita semua itu pasti dikabul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ud'uni astajib lakum. Ketika kita berdoa, maka Allah akan mengijabah doa-doa kita. Nah, kadang ini nih Bu, kadang kita itu selalu protes tiap hari. Bener nggak Bu? Protes bener Bu sama Allah, bener ngelendeng dalam hati kita, pernah ngelendeng. Kita padahal wis slametan supaya pariye bagus. Tapi apa yang terjadi? Waduh, angger be dipangani wereng. Kita sudah hajatan nih. Hajatan saya sudah nyebar-nyebar undangan, tapi wong pada langka, kondangannya amplopnya kosong kabeh. Ada yang kayak gitu ngelendeng, ada kan? Jangan, kita percaya bahwasanya janji Allah itu pasti. Nah, janji Allah pasti itu dikasih kepada orang-orang yang tentunya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saja sholat tidak pernah, kitanya saja tidak pernah mengingat Allah. Bagaimana Allah akan ingat kepada kita? Sekarang yang diingatnya semuanya harta saja, tapi tidak pernah akan ingat Allah. Maka jangan salahkan Allah ketika Allah pun tidak ingat kepada kita. Kan begitu Bu, ya Bu ya. Bu, ingat yang Allah boleh Bu? Serius. Kenapa? Karena orang mati ini Bu, mati ketika sakaratul maut. Pernah sakaratul maut Bu? Itu nyawanya dicabut. Nyawa itu dicabutnya itu sangat pedih sekali Bu. Itu sangat pedih dan sakitnya itu 1000 kali lipat ketika kita disayat-sayat ning silet, dicakar-cakar, itu lebih sakit daripada itu. Nah, kalau kita lagi keadaan kondisi seperti itu, kalau kita lagi keadaan kondisi panik, apa yang diingat dalam otak kita adalah apa yang sering kita lakukan. Kalau kita setiap harinya melaksanakan sholat ingat kepada Allah, maka ketika sakaratul maut pun pasti akan ingatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau di dunianya ini selalu ingatnya duniawi, selalu ingatnya nyanyi-nyanyi, selalu ingatnya yang aneh-aneh, maka ketika sakaratul maut pun tidak akan pernah ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi saya yakin mudah-mudahan orang di sini semuanya bakal husnul khotimah. Amin. Semuanya kelak yaumul qiyamah, yaumul mahsyar akan mendapat syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Jadi kadang Bu ya, kita itu kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sangat hebat dan luar biasa. Karena Nabi kita itu beda dengan nabi-nabi yang lain. Contoh, kalau Nabi kita sih Bu, itu udah 100% orang yang sangat luar biasa dan tidak ada yang pernah menggantikan beliau. Bahkan nabi-nabi sebelum beliau pun
ada seperti rasa seperti kita. Contoh Nabi Yunus nih Bu. Nabi Yunus contoh sedikit saja Nabi Yunus. Nabi Yunus itu sama itu ceramah, mengajak umatnya untuk mengimani dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi umatnya nih Bu, umatnya Nabi Yunus iki rengkel-rengkel semuanya. Ketika Nabi Yunus saking emosinya, saking keselnya, dia selalu nantang para umat-umatnya Nabi Yunus. Apa nantangnya? Kamu kalau tidak mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak beriman, kamu tidak bertakwa kepada Allah, maka saya akan meminta kepada Allah agar Allah menurunkan azab kepada kamu semua. Apa jawab umatnya Nabi Yunus? Silakan aja Yunus ngomong sama Tuhan kamu, datangkan banjir, datangkan bencana, saya tidak takut. Tapi awas ya kamu, kalau Tuhan kamu tidak ngasih bencana kepada kita, akan saya bunuh kamu. Apa tidak sepaneng Bu Nabi Yunus? Akhirnya Nabi Yunus karena apa? Karena tidak percaya akan janji Allah. Nah karena tidak percaya akan janji Allah, maka dimakanlah sama ikan di dalam perut. Nah, ketika mereka merasa bersalah sama Allah, mereka langsung beristighfar meminta ampunan kepada Allah di dalam ikan perut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nah itu. Tapi beda dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mudah-mudahan kita semuanya nih Bu ya. Kita sih tidak berharap apa-apa. Mudah-mudahan kita sih diakuin saja umatnya beliau. Amin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Saya akan cek nih Bu ya. Saya akan cek yang hadir di sini. Ini ada setannya tidak? Mau saya cek ada setannya tidak? Di sini ada setannya tidak nih? Mana yang suka tukaran sama suaminya mana? Mana ngacung? Mana yang suka ngelawan suami mana? Ibu, kenapa suaminya dilawan? Ada di sini. Ada juga enggak di sini suami yang suka mukulin istri ada? Mana orangnya? Mana ngacung? Ada yang jarang mandi di sini ada Ibu? Ada yang jarang mandi? Ngacung. Ada yang keleknya asem di sini ada? Mana ngacung keleknya asem ngacung? Mana? Saya akan cek ya. Mau saya cek Bu? Mau? Oh suaminya galak. Kenapa? Oh suka nepakin. Pai silit be Bu suaminya. Maka bengi ya. Coba pegangin semua perutnya Bu. Pegang. Pegang semua perutnya. Tekan. Biar setan-setan belek yang ada dalam tubuh ibu semuanya kabur. Sudah ditekan? Tekan perut, jangan ditekan susunya. Kok susunya malah kempes. Sudah ditekan? Mana? Tekan semua. Biar setannya semua hilang. Kalau setan sudah hilang kita enak. Hidup kita hanya positif thinking. Kalau kita positif thinking, hati kita bersih, hati kita sehat, insya Allah kita akan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Penghalang rizki, penghalang semuanya adalah berada di dalam hati kita. Selama hati kita tidak bersih, selama hati kita penuh dengan su'udzon, selama hati kita penuh dengan rasa iri dan dengki, maka kita tidak akan pernah dikasih kesuksesan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hati kita plong, kalau hati kita selalu husnudzon, insya Allah kita akan diberikan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat sama Allah Subhanahu. Kuncinya hati, maka esok pegangin hatinya semua biar semuanya sembuh, sehat. Sama tetangga biar semuanya akur, sama suami biar semuanya akur, sama anak juga biar semuanya akur, dan sama siapapun akur. Tidak ada gontok-gontokan, tidak ada plotot-plototan, apalagi sampai kepret-kepretan. Jangan. Karena apa? Karena kita semua hamba Allah, hamba Allah. Semua ditekan Bu, hatinya biar semua sehat ya, biar hatinya sehat, bersih. Sudah ditekan? Ake lembing. Lembing ake men Bu. Sudah ditekan?
nanti ketika ditekan membaca surat Al-Ikhlas bersama-sama, ditarik keluarin lewat mulut. Ya, keluarin. Bersama-sama baca Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan, tarik, keluarin, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan, keluarin, tarik, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan, tarik, Allahu akbar. Sekarang kalau yang ada lagi sakit, pegang yang sakitnya. Kalau boyoknya sakit, pegang yang sakitnya. Kalau susunya gede siji, pegang susunya. Kalau barangnya gatel, pegang barangnya. Nah kalau ada bapak-bapak kurang kuat, tekek pak barangnya. Tekek pak, sudah. Yang barangnya cilik, tekek biar gede. Ada di sini yang loyo. Ada yang loyo. Mana? Kalau berani naik ke sini akan saya bikin akas. Langsung kontan. Kayak Mak Erot. Mana ada yang berani enggak? Mana yang loyo? Ada enggak? Banser loyo enggak banser? Ibu bapak kang loyon di kon maju meneh. Engkau ditekek nengen dhuwur. Sudah dipegang yang sakitnya, yang boyoknya bakaning sawalara cekel. Sikile rematik cekel bu, pejet rematik. Sing batuke puyeng mikiri be utang, cekel batuke bu. Supaya utangnya lunas, beli mikiri utang. Sudah. Sing kupingnya budeknya tutup kupingnya. Tenggorokan larat cekel. Yang belum punya keturunan pegang perutnya. Durung dua anak ya. Sudah semua pegang. Pegang masing-masing bu ya. Jangan ngeremedi yang sebelah. Pegang. Nanti pegang cukup tekan saja, jangan ditarik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan yang sakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan yang sakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan lebih kencang. Nah sekarang telunjuknya dibeginiin, terus masukin ke pusar ning udel bu, supaya udelnya beli bodong. Pegang sudah, tekan. Maksudnya di pusar ini bu, perut kita ini sumber penyakit itu adanya di perut. Baik itu stroke, liver, ginjal, semua itu muaranya dari perut. Kenapa perut? Karena perut adalah penampung makanan setiap hari kita. Jadi semakin kita setiap hari makan nampung di sini, maka hasilnya kalau makanannya baik, kita akan baik. Kalau makannya nggak baik, maka di sini akan kumpul semua penyakit. Penyakit itu darah tinggi, gula, stroke, semuanya ngumpul ini berakibatnya dari perut. Makanya pusarnya tekan sambil baca surat Al-Ikhlas bersama-sama. Mudah-mudahan semuanya berikan kesembuhan sama Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan lebih kencang. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan lebih kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan lebih kencang lagi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan lebih kencang lagi. Allahu akbar. Nah, sekarang nundukin kepalanya, tungkul. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita diberikan kesuksesan sama Allah. Tungkul kepalanya sambil tangannya pegangin hati kita. Agar kita diberikan kesuksesan, kita diberikan kebahagiaan, usaha kita semua lancar, penyakit kita semuanya hilang, semuanya wasilah kita silaturahmi di tempat yang mulia ini. Pejamin matanya, nundukin kepalanya, kita berdoa bersama-sama, teriakan sekencang-kencangnya dalam hati kita. Dalam hati kita, ibu mohon meminta kepada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Ya Allah ampuni anak, keluarga, suami, keluarga besar saya ya Allah. Ampuni orang-orang yang paling saya sayangi. Ampuni semua saudara-saudara saya ya Allah. Teriakan sekencang-kencangnya dalam hati. Karena waghfir lana warhamna. Ketika kita meminta ampunan kepada Allah, irham, kasih sayang Allah akan turun. Kalau Allah sudah sayang, kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka apapun yang kita minta bakal dikasih sama Allah. Nundukin kepalanya, teriakan ya Allah ampuni segala dosa-dosa. Nanti ketika saya membacakan sholawat Nabi, saya membacakan Al-Quranul Azim, enggak usah nurutin saya, cukup dalam hati berdoa saja. Kalau merasa mual, muntahin. Kalau merasa sesek, muntahin. Kalau pengen teriak, teriakin biar kita plong. Biar penyakit kita sehat, biar penyakit kita sembuh semuanya. Semua tundukin kepalanya, pejamin matanya. Mulai berdoa kenceng, minta sama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Terus minta sama Allah, teriakan sekencang-kencangnya, ya Allah ampuni segala dosa-dosa saya, Allah kabulkan semua hajat dan keinginan saya ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli
على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة. Mudah-mudahan semua doa-doa kita dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.